Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari kelas 11 TKJ 3. Video kali ini saya akan memberitahukan cara menginstal Debian 8 melalui VirtualBox. Yang pertama yaitu buka aplikasi VirtualBox, lalu klik New. Kemudian, lalu beri nama untuk virtual yang akan kita buat dengan tipe Linux dan version 64 bit. Seperti gambar ya. Oke, selanjutnya, tentukan memori yang akan digunakan virtual, yaitu 1 GB atau 1024 MB. Saya akan membuat dengan 1 GB, yaitu. Selanjutnya, untuk menu selanjutnya silahkan ikuti gambar berikut. Yang pertama yaitu hard disk atau pembuatan hard disk. Kita pilih create a virtual hard disk now, lalu pilih create hard disk. Yang kedua yaitu hard disk tipe file, yaitu tipe filenya hard disk. Kita pilih VDI atau VirtualBox Disk Image, lalu klik tombol next. Selanjutnya itu storage on physical hard disk. Kita pilih dynamical allocation, lalu klik tombol next. Selanjutnya yaitu lokasikan kapasitas hard disk yang akan digunakan mesin virtual, lalu create. Kali ini saya akan menggunakan 8 GB ya, jadi kita klik create. Selanjutnya, setelah selesai, kita akan lanjut ke menu setting. Pilih tombol setting seperti gambar berikut. Selanjutnya, lalu ke menu storage. Ikutilah langkah-langkah seperti di gambar. Di menu storage ini, kita akan masukkan file ISO Debian untuk instalasi nanti. Kita pilih saja file ISO Debian yang DVD1 saja ya. Lalu kita masukkan ke dalam storage. Selanjutnya, yang ke-8, lanjut ke menu network. Setting untuk network dalam tutorial ini menggunakan 2 adapter. Adapter yang pertama, pilih Brightgel, lalu pilih interface komputer atau laptop yang mengarah ke internet. Tetapi agar tidak mengganggu saat instalasi, jadi pilih adapter lain yang tidak terkoneksi internet. Yang kedua, adapter yang kedua yaitu ke internal network agar dapat terhubung ke komputer klien. Adapter 1 dan adapter kedua ya. Pilih yang tidak terhubung dengan internet agar tidak mengganggu. Selanjutnya langsung kita start saja mesin virtual yang telah kita buat. Selanjutnya, setelah Debian kita nyalakan, akan tampil menu seperti di bawah. Dalam tutorial ini kita akan install menggunakan mode teks. Pilih install dengan cara tekan enter. Selanjutnya, pilih bahasa Inggris lalu tekan enter. Selanjutnya, pilih lokasi. Untuk pilihan lokasi kita pilih other atau yang lain seperti gambar. Yang kedua yaitu Asia. Yang terakhir yaitu Indonesia. Selanjutnya, di menu configure location, pilih United States, lalu tekan enter. Selanjutnya, pilih keyboard American English, lalu tekan enter. Selanjutnya, kita akan tampil menu pilihan primary network interface yang kita menggunakan Ethernet 0 sebagai primary interface. Selanjutnya, karena adapter Ethernet 0 atau adapter Brightgel kita tidak terkoneksi ke internet, maka pada saat request IP address maka akan gagal. Tapi jangan khawatir, pada saat instalasi selesai akan terjadi request IP address setelah instalasi selesai. Pilih do not configure the network at this time. Selanjutnya, untuk settingan hostnet, biarkan default atau Debian karena kita akan konfigurasi hostname setelah instalasi selesai.
Selanjutnya, masukkan password untuk user root, buat sesimpel mungkin agar mudah diingat. Selanjutnya, buat user baru dengan contoh nama yaitu Ismith, seperti gambar ya. Lanjut, masukkan password untuk user Ismith yang telah dibuat sebelumnya. Untuk time zone, pilih Central karena saya berada di Sulawesi ya. Terserah kalian berada di mana sesuai dengan tempat kalian. Selanjutnya itu, kita masuk ke bagian terpenting dalam instalasi kali ini, yaitu pembagian partisi hard disk. Seperti gambar di bawah, terdapat 4 pilihan, yaitu Guide Use Entry Disk. Seluruh hard disk dipartisi untuk Debian. Yang kedua yaitu Guide Use Entry Disk and Setup LVM. Seluruh hard disk dipartisi Setup LVM. Yang ketiga yaitu Guide Use Entry Disk and Setup Encrypted LVM. Seluruh hard disk dipartisi dengan penambahan enkripsi LVM. Dan yang terakhir yaitu manual. Partisi dilakukan secara manual sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, karena kita di sini menggunakan hard disk secara praktis, maka pilihlah Guide Use Entry Disk, lalu tekan tombol Next. Selanjutnya akan ditampilkan tentang konfigurasi partisi yang akan dilakukan. Pilihlah jenis hard disk yang akan dipartisi secara manual. Di sini kita pilih all files in one partition, lalu tekan Enter. Selanjutnya kita akan ditanya bagaimana skema partisi untuk instalasinya. Kita pilih all files in one partition atau recommended for new user. Setelah kita yakin dengan pembagian partisinya, pilih finish partitioning and write change to this, lalu tekan Enter. Di jendela selanjutnya kita pilih yes. Selanjutnya, sistem diminta untuk men-scan DVD Debian yang lain. Jika ada file ISO DVD 2, DVD 3, dan seterusnya, silahkan dimount dari VirtualBox terlebih dahulu. Tujuannya agar tertulis alamat repository DVD 2, di 3, dan seterusnya pada file list di sistem Debian. Sehingga ketika kita hendak menginstalasi paket-paket tambahan lainnya kelak, kita tinggal memountkan DVD yang diminta sistem Debian. Dalam tutorial ini, kita tidak perlu men-scan DVD 2, 3, dan seterusnya, karena langkah ini dapat dilaksanakan kelak pada saat instalasi paket-paket Debian yang dibutuhkan. Untuk itu pilih saja No, lalu tekan Enter. Selanjutnya, proses instalasi akan meminta kita apakah akan menginstal paket tambahan melalui jaringan internet atau network mirror. Saya pilih No, lalu tekan Enter. Selanjutnya, kemudian proses instalasi meminta kesediaan kita untuk berpartisipasi dalam survei paket Debian. Kalau saya sih pilih No, lalu tekan Enter. Selanjutnya, kita dihadapkan dengan aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat kita install dalam proses instalasi ini. Kita pilih Standard System Utilities. Untuk menghilangkan tanda bintang pada paket yang tidak diinginkan, gunakan spasi pada keyboard masing-masing lalu tekan Enter. Selanjutnya, tunggu proses instalasi hingga selesai. Lalu pilih harddisk mana yang akan nanti ditaruh pada group loader, pilih atau dev atau SDA lalu Enter. Selanjutnya, pada jendela berikutnya, proses instalasi meminta untuk menginstal group bootloader pada master boot record. Bootloader adalah suatu program yang sudah tertanam pada suatu sistem operasi untuk memboot atau memanggil sistem operasi yang ada pada hard disk dan media boot lainnya seperti flash disk. Contoh bootloader pada Linux adalah Grub dan Lilo. Biasanya bootloader digunakan untuk memilih sistem operasi yang ada pada hard disk karena pada hard disk tersebut terdapat lebih dari satu sistem operasi. Di sini kita menggunakan bootloader Grub, maka pilihlah Yes, lalu tekan Enter. Selanjutnya, setelah selesai, akan dikonfirmasikan bahwa proses instalasi telah selesai. Pilih Continue, lalu tekan Enter. Debian akan secara otomatis reboot.
Selanjutnya, silahkan login menggunakan user root ataupun user yang kita buat dalam proses instalasi. Oke, selesai. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.